Pagi Fabian, Selamat pagi, Kak. pagi Carol, pagi Jason, pagi Kayla ya, Pringles ini ya. Oke. Ya, pagi Bernis, pagi Yanel, pagi Wida. Oke, sekarang kita lanjut. Betul dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ada yang mau pimpin doa hari ini? Silakan. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Silakan adik-adik. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Minta tolong Fabian, boleh Fabian pimpin doa? Boleh, Pak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik. Terakhir kita sudah bahas tentang pajak ya. Tanggal 12 Maret kemarin kita bahas tentang pajak. Betul? Sebelum kita liburan itu kita bahas Betul. pajak ya. Ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Itu adalah di aritmatika sosial yang terakhir ini bagian terakhir adalah bunga. Ya. Bunga. Kalau kalian dengar-dengar kata bunga tuh apa sih yang ada di benak kalian? Bunga bank. Bunga bak. Bunganya bukan bunga pohon ya, tapi bunga bak. Nah, kenapa kita penting belajar bunga bank? Untuk apa sih biasanya? Bunga bank itu kita pelajari misalkan buat apa? Contoh, bunga itu apa sih? Bunga bank itu apa? Ada yang pernah menabung di bank? Ada ya. Nah, biasanya kalau kita menabung di bank itu kita dapat bunga, gitu ya. Bunganya dihitung per tahun biasanya, ya. Cuman karena kita nabungnya eh, harian atau misalkan kita nabungnya juga mingguan atau bulanan gitu ya, maka biasanya bunganya dikasih per bulan. Ya, kalau kita investasi uang di bank, kita akan dapat feedbacknya atau timbal baliknya adalah kita dapat bunga bank ya dari sesuai dari apa yang kita simpan di bank. Nah, masing-masing bank punya aturan yang berbeda terkait dengan bunga ini. Cuman yang mau Kak Bandar tekankan adalah di sini kita belajar tentang jenis bunganya yang ada di bank. Nah, kalau jenis bunganya itu sama ya konsepnya ya. Tapi kalau berapa nominal bunganya, masing-masing bank punya aturan yang beda. Nah, jenis bunganya pertama ada bunga tunggal. Bunga tunggal itu seperti apa, Kak? Kak Badar bikin ilustrasi di seperti ini. Kalau kita nabung di bank, maka dalam jangka waktu tertentu, kita akan dapat tambahan uang atas tabungan tersebut yang dikenal dengan istilah bunga. Nah, besarnya bunga itu tergantung dengan uang yang kita taruh di bank. Dan masing-masing bank tadi Bapak bilang itu beda. Ya, besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam persen, ya, dalam persentase. Biasanya, biasanya nih, Kak Bandar ngambil rata-ratanya. Masing-masing bank itu biasa cuma ngasih bunga sekitar 2 sampai 3% setahun. Nah, biasanya segini. Ini belum dipotong administrasi. Ya, ada administrasi bank. Jadi kalau kita nyimpan uang di bank, kita bayar biaya sewa bank, gitu ya. Maksudnya kita bayar uang penitipan kita di bank supaya bank kelola, gitu ya. Selain kita dapat bunga, kita juga dikenakan admin. Berarti kita bisa dibilang sewa berangkasnya dong. Betul, kita sewa berangkasnya si bank. Gitu. Kalau kita nabung di bank, kita minta tolong bank kelola uang kita. Aku titip ya uang aku di bank A misalnya. Padahal nggak sebut merek ya, di bank A. Nah, nanti si bank punya aturan.
Oke Pak, kita nggak masalah, Bapak senang Bapak jadi nasabah kita. Tapi kita punya aturan minimal begini. Kita punya bunga 2-3% per tahun. Lalu kita punya administrasi sekian sebulan. Itu dipotong dari uang tabungan kita. Paham ya? Kalau kabarnya sebut aja lah banknya ya. Kalau misalkan BCA. BCA itu kalau misalkan kita tergantung ATM-nya ya. Kalau kita pakai ATM-nya yang silver, jadi ada silver, ada platinum, ada gold. Nah, masing-masing tipe ATM ini adminnya beda-beda per bulan. Jadi kalau BCA tergantung kita pakai ATM jenis apa. Misalkan silver ini Kak, silver ini apa sih? Misalkan dia silver ini kita bisa punya fasilitas maksimal transfer per hari cuma 10 juta per hari. Tapi kalau gold misalkan bisa 50 juta per hari. Kalau platinum kita mungkin bisa 200 juta per hari transfer ya. Orang kan butuh nominal transfer besar-besar biasanya. Maka bank sediakan fasilitas seperti ini. Jadi kita harus memilih kartu ATM yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, misalkan kita pengusaha besar, kita butuh misalkan transfer 100 juta per hari, maka kita pilih yang platinum. Gimana, Jess? Ini kartu kredit biasanya ada bunganya nggak sih? Kalau kartu kredit beda lagi. Kartu kredit itu bentuk produk bank. Dan dia memang kena bunga. Kartu kredit itu kan ngomongin pinjaman. Ya kan? Beda Berarti- pinjaman dengan tabungan. Berarti kita pakai uang banknya dong. Kita pakai uang banknya. Sebetulnya bank tidak punya uang. Sumber uang bank itu adalah dari nasabahnya. Oh, iya. Jadi uang orang dikumpulkan sama si bank. Misalkan kita nih satu kelas 7. Kalian nabung di bank A. Lalu misalkan Kak Bandar datang ke bank tersebut, ke bank A tersebut mau pinjam uang. Nah, uang yang diberikan ke Kak Bandar itu adalah uang kalian semua. Ya. Misalkan kalian terkumpul 100 juta, Kak Bandar pinjam 50 juta. Nah, 50 juta itu dari uang kalian. Gitu. Tapi bank mengenakan bunga ke Kak Bandar, bunga pinjaman namanya. Bedakan bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Bunga tabungan kalau kita invest di bank, kalau bunga pinjaman kalau kita meminjam dari bank. Clear ya? Clear, Kak. Oke, jadi ada dua konsep di bank. Bank itu kan ada produknya simpan dan pinjam. Ya. Nah, dari mana dia dapat dibilang biaya, bukan biaya itu ya, lebih dapat tepatnya itu biaya operasional. Bank itu kan butuh bayar karyawan, butuh bayar listrik, butuh bayar ke pemerintah juga gitu ya, kayak pajaknya segala macam. Dari mana dia dapat? Dari selisih bunga. Misalkan tadi Kak Bandar bilang bunga tabungan itu ini bunga tabungan 2% sampai 3% per tahun bunga tabungannya. Ya. Karena kan banyak orang yang kerja di bank, nggak cuma kasir, tapi ada manajer, ada kepala cabang di sana. Ini bunga pinjaman, bunga tabungan segini. Lalu misalkan ini bunga tabungannya, kalau kita nabung di bank, kita rata-rata dapat segini per tahun dari bank. Ini jenis bunga yang pertama, bunga tabungan. Lalu tadi karena Jason singgung kartu kredit itu ngomongin pinjaman. Nah, biasanya bank itu punya aturan juga yang beda. Bunga pinjaman. Tergantung pinjamnya buat apa. Buat beli rumah kah? Buat beli mobil atau buat usaha. Rata-rata bunga pinjaman itu dari 10% sampai 18% per tahun. Ya.
Ingat tadi, sumber orang minjem dari bank itu bukan uang bank sendiri, tapi uang dari nasabah-nasabah lain yang dikumpulin untuk dikelola, gitu ya. Nah, bank untung dapat apa? Dapat dari selisih bunga ini. Ingat, kita waktu nabung di bank, kita cuma dapat 2% misalkan. Lalu kita pinjam dari bank, kita dikenakan bunga 10%. Maka selisih bunganya itu kan sekitar 8%. Nah, 8% inilah yang dipakai buat bayar gaji karyawan, operasional, segala macam dari bank tersebut. Ya, operasional itu banyak ya. Misalkan perbaikan ATM, gitu ya. Terus untuk transaksi ke BI-nya, ke Bank Indonesia-nya, dia juga kena admin juga si bank tersebut. Gitu. Sampai sini clear nggak? Bedanya bunga pinjaman sama bunga tabungan. Clear, Kak. Ya. Jadi kalau kalian bingung kenapa bank bisa besar, dia besar dari selisih bunga ini yang didapat dari satu orang. Ya, jadi dia nggak cuma menyimpan. Ingat prinsipnya, kalau dia nyimpan dia ngasih bunga, tapi kalau dia meminjamkan dia dapat bunga. Jadi Bank, bunga itu bisa dibilang sesuatu yang kita harus bayar ya, atau kalau sesuatu kita meminjam, yang harus dibayar gitu. ya, Kayak kalau contoh kita kalau meminjam, betul kita tabung, bayar bunganya. Kalau kita nabung kita dapat bunga, kalau tabung berarti bank harus pasti membayar bunga ke kita. ya. Nah, tapi kalau kita minjem dari bank, kita bayar bunganya ke bank. Ya, dua arah yang beda gitu. Sampai sini clear ya? Jelas ya. Jadi kalau kalian nanti besar, kalian punya uang, sebisa mungkin kalian taruh di tempat investasi yang memang benar-benar bisa feedbacknya bagus gitu ya. Kalau dulu kita cuma kenal bank itu sebagai salah satu tempat investasi uang terbaik, teraman. Nah, sekarang semakin dunia digital terbuka, maka orang udah mulai bergeser, bukan ke bank lagi, tapi beli saham. Saham perusahaan-perusahaan, termasuk saham bank juga ada di situ. Kalau kita jadi nasabah, kita bukan pemilik dari bank tersebut, ya. Tapi kalau kita jadi pemegang saham, kita beli saham bank tersebut, maka kita sudah jadi pemilik perusahaan bank tersebut. Tergantung berapa banyak saham yang kita beli. Gitu. Nangkep ya sampai sini ya bedanya ya. Kita nabung, kita ngasih ke bank uang kita untuk dikelola. Tapi kalau kita beli sahamnya, kita salah satu jadi pemilik bank tersebut. Gimana, Jess? Ini mau bicara agak lewat ini ya. Ini kan lagi bicara tentang bank kan bisa dibilang. Ini kalau bank itu ada nggak sih kayak versi internasionalnya yang dimana berskala global gitu? Ada. Kalau contohnya yang skala global itu The Fed. Pernah dengar The Fed? Bank yang Belum. ada di Amerika. Nah, The Fed itu skalanya internasional. Ya. Maka kalau kalian tahu suku bunga se-internasional sedunia yang mengatur adalah si The Fed ini. Gitu. Kalau The Fed-nya bilang suku bunganya naik, semua harus naik, semua negara. Gitu. Ya. The Fed ini termasuk salah satu bank yang cukup berpengaruh di dunia. Adanya di Amerika Serikat. Dan dia punya wewenang untuk mengatur suku bunga internasional secara keseluruhan. Kalau Amerika naikin bunga banknya, maka Indonesia pasti juga ikut naik. Dan itu bikin Indonesia pusing biasanya. Kalau suku bunga tinggi itu, efeknya adalah daya belinya rendah, perputaran uangnya juga kecil. Jadi semua saling berkaitan. Gitu. Tapi kalau suku bunganya rendah, maka daya belinya tinggi, perputaran uangnya juga bagus. Gitu ya. Termasuk karena pengaruh perang begini. Nah, pengaruh perang begini banyak harga saham perusahaan yang jeblok, yang anjlok ke bawah gitu ya.
Tadinya dia sudah di atas, tapi tiba-tiba terjun bebas. Karena pengaruh perang, makanya kestabilan dan keamanan dunia itu mempengaruhi kestabilan ekonomi dunia secara global. Nangkep ya? Kayak sekarang peran Amerika sama Iran. Amerika sama Iran yang perang, tapi satu dunia lingkungan. Kayak Indonesia nanti per April udah dibatasi tuh BBM. Ada yang harus kerja seminggu cuma 3 hari atau 4 hari untuk menghemat BBM. Gitu. Dan itu pasti mengganggu kestabilan ekonomi negara. Biasanya begitu. Makanya pemerintah lagi bingung-bingungnya ya. Kayak kemarin dibilang sama menteri, kalau misalkan ibu-ibu habis masak, tolong matiin kompornya. Ada ibu-ibu kalian yang kalau masaknya udah kelar masih hidup kompornya nggak? Hampir nggak ada. Enggak. Enggak sih. Kalau mama aku mah, kalau dia selesai masak tetap dimatiin. Iya, jadi itu statement yang nggak terlalu penting ya. Gitu ya. Itu bukan statement menghemat energi. Semua orang tahu kalau kau udah masak ngapain dihidupin lagi kompornya, betul nggak? Itu kenapa kita nggak biodiesel gitu? Biodiesel atau gimana gitu? Biodiesel itu sebetulnya gini, lebih ke ininya, lebih ke pembuangan CO-nya yang jelek, Jason. Gitu. Biodiesel itu kan maksudnya gini, campuran bio itu ngomongin ada apa? Minyak yang dari tumbuhan. Diesel itu kan bahan bakar untuk solar ya. Jadi bahan bakar solar dicampur sama bahan bakar nabati gitu. Itulah yang disebut dengan biodiesel. Ya, tergantung komposisi bionya berapa. Kalau dulu ada yang namanya bio 10, sekarang udah bio 20 atau B20. Bio 20 itu maksudnya gini. Solarnya atau dieselnya 80%, minyak nabatinya 20%. Jadi 100% campurannya gitu ya. Itu komposisinya begitu B20. Nanti akan kemungkinan bisa B30. 30% dari minyak nabatinya, dieselnya 70%. Gitu. Ya. Nah, biodiesel itu bukan solusi untuk lingkungan yang aman, yang ramah gitu ya, untuk udara. Tapi sebetulnya yang lebih solusi adalah kalau kita pakai yang namanya gas metan. Gas metan itu dari mana, Kak? Misalkan begini, kalau kalian pernah main ke desa, nah, maaf ya, Kak Bandar agak sedikit upward, agak sedikit jorok gitu ya. Nah, gas metan itu diperoleh dari kotoran hewan. Contohnya sapi. Nah, kalau kita di desa, dan kita punya peternakan sapi banyak gitu ya, gede, nah, kotorannya itu ditimbun, ditaruh dalam suatu bunker gitu, atau suatu drum. Nah, makin lama, si kotoran itu menimbulkan yang namanya gas metan. Gas metan itu baunya seperti bau kotoran hewan, terutama sapi. Nah, gas metan itulah nanti yang bisa dipakai buat menggantikan gas LPG sebetulnya. Bisa dibilang normal sih kalau begitu, nggak terlalu jijik banget soalnya. Iya, harusnya itu yang sebagai energi terbarukan. Gas metan itu dari hewan tersebut atau dari tumbuhan yang dibusukkan. Tumbuhan yang dibusukkan juga ada gas metan. Nah, itu salah satu solusi energi terbarukan sebetulnya. Cuman pemerintah kan sebetulnya udah tahu. Balik lagi kita ngomongin ini kepentingannya siapa. Gitu. Selama masih kepentingannya orang-orang yang dalam tanda kutip nggak pengen Indonesia maju, hanya terus maksudnya mencari keuntungan, maka banyak hal yang memang pada akhirnya dilemparkan ke pemerintah itu akan jadi hal yang sia-sia gitu. Ya, contoh kayak tadi yang gas metan, terus kayak bikin sumber listrik dari nuklir, gitu ya.
itu akan mental juga. Sumber listrik dari nuklir sebenarnya aman aja, tapi untuk safety-nya kita belum tahu sebenarnya. Itu Indonesia sanggup atau tidak. Untuk Nah, nuklir itu. itu lumayan aman. Kenapa? Pertama, faktor limbah nuklir itu bisa dipakai buat industri kesehatan gitu, kayak X-ray Iya, ataupun betul. scan itu masih bisa dipakai dari limbah nuklir. Iya, makanya pada akhirnya kan kita seperti tidak mau beralih ke energi terbarukan betul. Iya. Kebanyakan orang takut energi nuklir itu karena Radiasinya. Chernobyl sih. Iya. Dan tragedi Chernobyl itu kan sebetulnya adalah kelalaian dari manusianya sendiri, Iya. bukan dari alatnya. Iya, miskalkulasi lah. Hmm. Oke, lanjutin ke pembelajarannya sih. Iya. Oke, jadi gitu ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita manfaatkan dari sekitar kita buat energi terbarukan. Oke, jadi bedakan antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman itu kalau kita meminjam dari bank, kita harus bayar bunga. Tapi kalau bunga tabungan, kalau kita investasi uang di bank, kita dapat bunga. Ya. Oke. Nah, sekarang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal itu kalau misalkan begini adik-adik. Si bank itu ngasih bunganya tiap tahun sama. Misalkan tadi Kak Bandar bilang bunganya 3% per tahun. Ya, dari bunga tabungan kita dapat 3% per tahun. Nah, tahun pertama berarti dia dapat 3%. Lalu tahun kedua dia dapat 3% juga. Nah, misalkan begini. Misalkan Carol nabung 1 juta di bank. Ya, Carol menabung 1 juta rupiah di bank. Udah tuh 1 jutanya nggak usah diapa-apain. Ya, ditabung aja pokoknya. Nah, tiap tahun dapat bunga 3%. Lalu tabungan Carol di tahun kedua jadi berapa? Tabungan Carol setelah 2 tahun jadi berapa? Kalau dia 3%. Kan gitu berapa? Ya kan? Berapa tabungan Carol setelah 2 tahun? Kan dia nabung 1 juta. Oke. Lalu kita tinggal cari kan berarti bunganya Carol per tahun naruh di bank berapa? Berarti 1 juta dikali 3%. 3% itu berarti 3/100 ya. Coret nolnya sih. Iya, nolnya dibuang. Jadi berapa? Kalau nolnya dibuang berarti jadi 10.000 ya. Kali 3 berarti 30.000. 20.000. Tahun kedua juga sama berarti kan? Dapatnya segitu juga. 30.000. Jadi setelah 2 tahun, tabungan Carol jadi berapa? 60.000. 10.000. Tambah, 1.600.000. tambah 1 juta kan? Iya. 1.600.000. Ini tabungannya, Mana cara ngomong? ini bunga 2. Langsung bingung cara ngomong. Bunga selama 2 tahun. Jadi dapatnya 1 juta 60.000. Jadi tabungan Carol setelah 2 tahun, kalau dia nabung 1 juta di bank, ini belum dipotong admin ya. Belum dipotong admin. Ingat tadi admin bank itu tergantung jenis ATM-nya. Ya. Kak, Hmm? itu bisa nggak sih persentasenya yang 30 itu tambahin dulu baru dikalikan? Boleh. Kalau dia bunga tunggal, boleh-boleh aja.
Nanti ada yang namanya bunga majemuk. Bunga majemuk itu nggak bisa pakai konsep seperti yang Jason bilang. Gitu. Berarti nanti untuk kalkulasinya bunga majemuk Mm-mm. itu nanti terpisah sendiri. Ya, tergantung jenis bunga yang dikasih sama bank. Dia bunga tunggal atau bunga majemuk. Biasanya bank itu nggak pernah ngasih bunga majemuk, tapi bunga tunggal. Alasannya kenapa? Karena nanti lihat ya perbedaannya ya. Nah, menarik alasannya kenapa. Bedanya nanti di mana lihat. Oke. Oke, aman. Nah, ini bunga tunggal ya. Nah, tadi pertanyaannya Jess itu menarik. Ya, tapi untuk unsurnya perhatikan ada juga untuk ada tanda sama satu lagi. Tidak temukan ya. Ini bunga tunggal ya, konsepnya begini ya. Nah, sekarang kita lihat bunga majemuk. Kabarnya langsung ke penjelasannya aja bedanya. Tadi ingat, bunga tunggal tabungannya Jason segini ya, setelah 2 tahun ya, 1.060.000. Nah, sekarang kita lihat yang bunga majemuk. Sebentar Kabandar jelasin dikit ya. Kabandar masukin satu sini. Untuk yang bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk begini adik-adik. Tadi Carol kita pakai yang sama ya, tabungannya sama. Case-nya sama, Carol nabung 1 juta di bank, tapi dia pakai, misalkan banknya pakai skema bunga majemuk. Kenapa bank nggak mau pakai bunga majemuk? Karena ini. Tahun pertama tadi tabungan Carol dapat bunga berapa? 3%. 3% ya, berarti 30.000. Nah, berarti tahun pertama si Carol tuh punya saldo di tabungannya 1.030.000. Sampai sini clear? Clear. Clear ya, aman ya? Sama kayak tadi juga kan, di tahun pertama dia berarti dapat 1.030.000 tabungan, betul? Tahun kedua jadi 1.060.000. Tapi di tahun kedua kenapa bunga majemuk nggak dipakai Bang? Perhitungannya begini kalau bunga majemuk. Saldo tahun pertama itu 1.030.000. Inilah yang dikalikan dengan 3%. Kalau tadi tahun keduanya tetap pakai 1 juta. Kalau sekarang bunga majemuk tahun keduanya pakai saldo tahun pertama. Oke, coret nolnya ya. Coret nolnya. Berarti 10.300 kali 3. Berarti bunganya tahun kedua itu adalah 30.900. Maka di tahun kedua tabungannya jadi begini. 1 juta ditambah 1.030.000 ya. Saldo tahun pertama ya. Tahun pertamanya dapatnya 1.030.000. Kamu ada buku atau PDF? Ditambah 30.900. Maka di tahun kedua, Carol bukan 1.060.000 saldonya. Kalau dia pakai bunga majemuk, jadinya 1.060.900. Kalau kita tidak selesai hari ini berarti Beda nggak saldonya bunga majemuk dengan bunga tunggal? Beda. Nah, selisih 900 rupiah, bank nggak mau rugi. 900 rupiah satu orang. Nah, kapal bank kan nggak cuma satu orang.
Banyak kan? Iya. Misalkan satu bank ada 1.000 nasabah, dia udah rugi 900.000. Nangkep nggak sampai di sini? Kenapa akhirnya bank pakai bunga tunggal bukan bunga majemuk? Lebih baik Nangkep. Paham ya? Inilah Kak, alasan kenapa. Ya, gimana? Yes. ini kalau bunga bank itu bisa kayak 2,5 atau 1,5 gitu. Bisa, tergantung banknya. Bisa. Masing-masing bank kan punya aturan sendiri. Selama dia sesuai dengan aturan dari yang tadi Kak Bandar bilang. Dari Bank Indonesia atau dari The Fed. Bisa dipahami ya? Bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk kelihatan ya? Dari nilainya. Beda banget ya saldonya ya. Sampai sini aman? Aman. Ya. Silahkan dicatat dulu buat yang bunga majemuk. Lalu Kak Bandar tanya misalkan, tahun ketiga berarti saldonya si Carol jadi berapa? Tahun ketiga itu diambil dari saldo tahun kedua, berarti 1.060.900 dikali 3% lagi. Ini coret aja nolnya. Jadi 10.609 kali 3. Berarti sekitar ini 7, 2, 8, 1. 31.827 bunga. Ini bunga tahun ketiga segini. Jadi saldo tahun kedua itu 1.060.900 ditambah 31.827 rupiah. Jadi dapatnya sekitar berapa nih? 1.090.2.720. Itu saldo tahun ketiga. Sementara kalau bunga tunggal tahun ketiganya berapa? Oh, tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga berarti ini tinggal tambahin aja nih. Tambah 30.000 lagi ya. Iya. Jadi totalnya 1.090.000. Beda banget. Rugi besar sih. Iya, banknya rugi besar. Beda 2.700, nambahnya sekitar 1.800 per tahun. Bank nggak mau rugi. Ingat tadi bank itu bukan lembaga amal. Tapi dia adalah konsepnya bisnis. Dia cari untung. Sah-sah aja Kak. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Namanya orang usaha kan cari untung. Betul ya? Jadi udah jelas ya bedanya bunga tunggal sama bunga majemuk ya? Aman? Jelas. Aman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut lagi hari Kamis. Tapi sebelumnya Kak Bandar siapin soal dulu buat kalian latihan. Ini udah dicatat adik-adik. Kalau udah Kak Bandar kasih soal. Buat nanti latihan di hari Kamis. Tolong dikerjakan ya. Nanti hari Kamis biar kita bahas aja. Jadi nggak banyak waktu terbuang untuk nunggu kalian yang ngerjain gitu ya. Oke. Jadi setiap tugas yang Kak Bandar kasih tolong kerjakan dulu di rumah. Ya. Yuk, sekarang lihat soalnya. Ini tentang bunga, tentang tabungan. Ada sekitar 9 soal. Untuk kalian kerjakan di rumah ya. Kalau sampai hari Kamis kerjakan semua ya. Kecuali besok baru kita bahas atau 5 menit lagi baru kita bahas. Nah, cukup satu aja. Karena kita akan bahas hari Kamis. Adik-adik kerjakan semua di rumah 9 nomor ini ya, 9 soal. Oke?
silakan dicatat sambil kalian screenshot Kak Bandar mau coba isi absen di sistemnya Kak Bandar dulu ya. Jangan keluar dulu ya. Kak, ini wajib dikerjain semua atau? Iya, dikerjakan semua. Dikerjakan semua ya. Tadi yang kalau 5 menit ya Kak Bandar cuma kasih 1 soal aja. Oke. Oke. Jadi nanti kita bahas 9 soal ini di hari Kamis. Kalian bisa presentasikan jawaban kalian ya di hari Kamis. Ya, jadi tidak ada lagi nanti di hari Kamis yang belum mengerjakan Kak, minta waktunya kerjain lagi, jangan lagi ya. Karena udah panjang nih, udah 3 hari berarti 2 hari free ya untuk kita bisa kerjain. Tapi kan kalau miskin anaknya apa? Sudah saya foto ya kak. Soalnya Udah, tinggal oke. Oke, yuk kalau sudah kita tinggal yang lain sudah semua? Sudah screenshot soalnya? Yuk kita absen ya. Oke, nanti kita bahas ini di hari Kamis. Yuk, kan open cam-nya. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Bye-bye semua. Oke. Ya, sama-sama. Yuk. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama Kera. Ya, Fatina. Cing.